Itu lagu-lagu di bawah saya malah loh. Bapak ya. Luar biasa sekali Pak D ini. Iya sih benar listeners ya. Kita akan membaca pertanyaan yang sudah masuk nih. Terima kasih untuk Anda yang sudah SMS 081229988887. Ada Yuli Pak D Indro. Gimana caranya biar kita tidak kisinan alias malu bila guyonan kita dianggap kurang atau tidak lucu oleh penonton? Itu butuh pembiasaan diri. Pembiasaan diri. Karena manusiawi banget waktu pertama tuh malu pasti manusiawi banget. Tapi ketika kemudian ada kekuatan dari dalam diri ingin lucu, ya walaupun jangan melucu gitu ya, ingin lucu, maka malu itu pelan-pelan akan luntur. Oke, gitu ya Yuli ya. Cobain aja, yang penting nyoba dulu Pak De, bener ya. Iya. Yang Makanya penting kalau di stand up comedy ada istilah open mic. Mhm. Nah kalau kalian ada di sebuah komunitas, itu biasanya dia memilih satu tempat, misalnya di satu kafe, dan setiap malam apa misalnya biasanya itu ada open mic. Di situ kalian nyoba tuh. Nyoba nggak malu, nyoba bahan yang bagus, materi, nyoba tampil gitu ya, menghilangkan demam panggung, gitu. Imot ngalami juga ya dari Imot kan, dia sebenarnya sudah tahu banyak, tapi ini pura-pura interview. Iya. Imot, gimana perjalananmu akhirnya dulu dari open mic juga, terus sekarang masuk final. Dari pertama ya, Dari pertama. baru pertama yang nonton cuma 10 orang. Setengah jam ngomong gak ada yang ketawa. Itu pertama Kamel inget banget, ada fotonya tak pasang di Facebook gitu kan, aneh banget. Tapi belum ada open mic ya dulu ya? Dulu belum, sendiri aja nyoba di jendela itu dulu. Ya. Jadi aku SMS 50 orang tuh yang datang cuma 10. Terus tak kasih piagam. Nah, terus masuk. Mana pikir seminar. Nggak, terus dari yang nggak ada yang ketawa sampai akhirnya bisa Masuk. lolos Sampai sampai 9 besar, itu. iya. Ya kan ini Perjuangannya kan, apa aja sih itu? enggak, dulu kan awalnya cuma modal nekat. Cuma lihat YouTube atau VCD lah, dulu VCD stand up comedy. Wah ini bisa nih kayak gini, gua nyoba nulis gitu kan. Tapi kan nggak paham ilmu sebenarnya apa, karena lama-lama kan tahu. Biasa kan nulis terus kan lama-lama dapet polanya sih. Kalau aku sih, Nah, apalagi saat- tambah ilmu lagi, sekarang di-train, Dapat ilmu. Dapat. Ya, nah itu saat Ya. masuk Kompas TV 13 besar ya. Apa aja itu, banyak Mot? banget. Yang kalau aku sih paling suka dari si guru besarnya stand up comedy Indonesia, Raditya Dika jelas. Di penulisannya ya, di penulisan misalnya kita disuruh untuk jadi penulis yang tidak malas. Dalam artian penulis yang kreatif. Misalnya pakai metode mind map, tahu kan? Itu tahu mind map? Pikiran tahu kan? Iya. Kalau di Indonesia itu. Nah, itu kan dibuat cabang-cabang gitu kan. Iya. Jadi kalau bisa nulis tuh sesuatu yang cabangnya paling ujung, jangan yang masih di dekat pusat lingkarannya, tahu nggak? Contohnya misalnya semua orang suka nulis tentang boy band, tapi sudut pandangnya kan sama semua hampir. Cowok-cowok yang pakai make up. semua kan sama gitu Iya. pikirannya, tapi ada yang bisa misalnya nulis boy band tentang, ya beda lah sudut pandangnya, beda. Aku tentang misalnya makeup artisnya belum pernah ada kan Belum pernah, yang iya. nulis tentang itu. Misalnya ilmu-ilmu itu yang membuat sadar, oh iya ya, jangan sampai kita ngambil satu tema yang itu udah diambil orang banyak, tapi sudut pandangnya sama. Satu Indonesia kembar nanti. Ngomongin jomblo ya kayak gitu, ngomongin galau kayak gitu, PHP kayak gitu, LDR kayak gitu. Curhat tuh semua. Iya. Kalau 13 besar itu selalu ke Jakarta, bagaimana ngapain? Iya. Itu Dia cari loh. 3 hari. Hari pertama itu sarapan dulu, terus dijemput di bandara. Terus habis itu langsung ada materi sih biasanya. Hari pertama sih apa ya, Mam ya? Kalau nggak Mas Maman. Iya Mas Iya. Maman, Adit Panji sih Panji dalam juga. sehari itu emang digodok terus karena jamnya kan padat sekali teman-teman. Jadi di Senin itu langsung ada mentoring. Kalau nggak Mas Maman tuh lebih dia memperhatikan ya materinya apa, ini TV friendly nggak? Maksudnya tuh ada jangan sampai ada unsur sara gitu. Itu nanti langsung dikoreksi lagi.
di Senin terus ada syuting buat ada VT di Selasa itu teman-teman nanti biasanya dia suka visiting kayak misalnya untuk gimana sih belajar tentang dunia teater terus kemudian tentang public speaking banyak yang ilmunya yang dikasih ke teman-teman ini nggak hanya sekedar tentang stand up melulu gitu tapi banyak sekali yang nanti bersangkutan dengan gimana perform di panggung dan lain sebagainya. Nah di Selasa malam itu jadi teman-teman akan mencoba materinya, tes materi itu dengan open mic di satu cafe ya. Nah itu nanti dari tim Kompas terus biasanya ada komedi badinya juga nanti dengerin. Nah ini materi ini nggak bisa nih lo harus ganti. Nah itu mereka harus putar balik untuk nulis materi sehingga materi mereka di hari Selasa itu sudah teruji sebelum masuk bertemu dengan juri di hari Rabu gitu. Berarti para finalis ini tidak dibiarkan begitu saja untuk mencari materi sendiri, namun ada materi-materi Ada pengarahan, ada pendalaman, Iya betul. ada karantina. Pada karantina itu mereka diberikan asupan-asupan vitamin, makanan gitu biar sehat ya. untuk bisa menjadi komik yang profesional. Ini ada yang tanya, Rusli di Nokotirto besok audisi di Gelanggang itu bisa ditonton nggak? Kalau audisi kita sifatnya tertutup, hanya ditonton oleh Pak Indro selaku juri sama Mas Raditya Dika. Jadi kalau mau nonton sebenarnya pertama ikut workshopnya dulu nih asik. Jadi workshopnya itu juga di hall Gelanggang Remaja UGM jam 8 Gelanggang juga. mahasiswa. Oh iya Gelanggang mahasiswa. Seburannya. Nah, Gelanggang mahasiswa UGM. Habis itu jam 8 free, nanti akan ada Om Imot juga yang akan sharing pengalaman sama Mas Panji Pragiwaksono. Nah setelah itu audisi bayar tertutup. nggak? Oh free. Free juga. Free juga. Itu kan tempatnya terbatas itu Mbak. Nah, Nah, Untuk yang ada persyaratan gitu nggak? Iya. Untuk bisa itu ikutan bisa workshop? masuk. kalau workshop enggak, kebetulan dia di Gelanggang mahasiswa itu pakainya yang ini ya, yang hall. Oh, Nah itu bawahnya itu ya isinya bawahnya, jadi silakan bisa langsung aja. Terus nanti kita juga punya stand up night. Nah stand up night ini di hari Jumat itu di Fakultas Auditorium Fakultas Kedokteran. Nah itu yang stand up bakal ada G Pamungkas buat G lovers di Jogja. Oke, Pamungkas itu pemenang ya season 2. Huarahatu ya. Terus ada Kemal Palevi buat Kemalicious di Jogja. Nah, terus nanti ada Gilang Baskara juga dan Om Imot pastinya. Dan untuk yang yang di FK UGM Bayar, ada HTM-nya 25.000. Nah, itu bisa dapat on the spot juga sih. Jadi langsung aja cekidot ke sana. Dan untuk selengkapnya Anda bisa follow Twitternya di @standup Kompas TV. Benar? Ya. Ya, betul sekali. Atau bisa juga hubungi nomor telepon line kita, bisa tanya-tanya di 0889 13 13 567. Sekali lagi 0889 13 13 567. Oke. Dan setelah ini kita akan dengarkan azan maghrib dulu listeners, dan nanti kita akan ada obrolan yang lebih dalam lagi. Sumur.